Tadjahau, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 图书馆在哪儿？ di mana letak perpustakaan. Berikut ini adalah poin-poin pembelajaran yang akan kita pelajari pada topik ketujuh ini. 在哪里？ Di mana? 在哪儿？ Di mana? 怎么去？ Bagaimana cara menuju ke 方向、 arah mata angin, 位置、 posisi. Dan yang terakhir adalah struktur, yaitu kata sifat diikuti dengan ma dan kata sifat diikuti dengan pu, kemudian diikuti dengan kata sifat. Dalam mempelajari bahasa Mandarin, menanyakan arah dan lokasi dari suatu tempat merupakan hal yang sering ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Mampu memberikan dan menanyakan arah, bahkan memahami arah yang diberikan oleh orang lain dalam bahasa Mandarin merupakan salah satu keterampilan yang perlu dipelajari. Pada modul ini, kamu akan mempelajari pertanyaan dan percakapan yang dapat kamu gunakan ketika menanyakan arah. Berikut ini ada beberapa pola pertanyaan umum yang digunakan untuk menanyakan arah. Yang pertama adalah 在哪里？ kamu bisa menggunakan pola kalimat ini untuk menanyakan lokasi dari suatu tempat dengan menambahkan lokasi yang ingin ditanyakan ke dalam kalimat. Strukturnya adalah lokasi diikuti dengan 在哪里. Mari kita lihat contoh berikut ini. 请问洗手间在哪里？在2楼. Contoh lainnya, 请问王老师在哪里？ Wang Lao Shi在办公室. Mari kita lihat contoh lain lagi. 雅加达在哪里？在印尼爪哇岛. Yang kedua adalah 在哪儿？ penggunaannya sama seperti 在哪里, digunakan untuk menanyakan lokasi dari suatu tempat dengan menambahkan lokasi yang ingin kamu tanyakan ke dalam kalimat. Strukturnya juga sama, yaitu lokasi ditambahkan 在哪儿. Mari kita lihat contoh berikut ini. 请问图书馆在哪儿？在前边. Contoh lainnya, 我们的教室在哪儿？在左边. Yang ketiga adalah 怎么去？ dalam bahasa Mandarin dapat menggunakan 怎么去 untuk menanyakan bagaimana cara menuju ke suatu tempat. Mari kita lihat contohnya dalam percakapan. 你怎么去飞机场？我坐出租车去. Jika kamu ingin bertanya jalan menuju suatu tempat, maka dapat menggunakan 怎么走. Mari kita lihat contoh berikut ini. 图书馆怎么走? 一直走，前面右转。 Yang keempat adalah 方向， untuk menanyakan dan memahami arah, maka perlu memahami arah mata angin dalam bahasa Mandarin. 东、 Timur, 西、 barat, 南、 selatan, 北、 utara, 东南、 tenggara, 西南、 barat daya, 西北、 barat laut, 东北。 timur laut. Mari kita lihat contoh berikut ini. 请问地铁站在哪儿? 在学校东边，怎么走? 一直走，路口往右转就是。 Contoh lainnya, 请问万隆在哪里? 万隆在雅加达西边， 远吗? Atau juga bisa bertanya dengan 远不远? 不太远。 Yang kelima adalah 位置， untuk menanyakan arah, kita juga perlu mengetahui posisi dari suatu tempat. Berikut ini ada beberapa kosakata dalam bahasa Mandarin yang menyatakan posisi. 上边、上面、 Atas, 下边、下面、 bawah, 左边、左面、 kiri, 右边、右面、 kanan, 前边、前面、 depan, 后边、后面、 belakang, 里边、里面、 dalam, 外边、外面、 luar, 旁边、 samping, 对面。 seberang. Yang keenam adalah kata sifat sebagai pertanyaan. Kata sifat dapat digunakan dalam
kalimat pertanyaan. Contoh strukturnya adalah kata sifat ditambah ma. Ma artinya apakah. Mari kita lihat contoh berikut ini. 远吗？ Apakah jauh? 大吗？ Apakah besar? 多吗？ Apakah banyak? Pertanyaan dengan bentuk afirmatif negatif berstruktur kata sifat. Strukturnya adalah kata sifat diikuti dengan pu, kemudian diikuti dengan kata sifat. Mari lihat contoh berikut ini. 远不远？ Apakah jauh? 大不大？ Apakah besar? 多不多？ Apakah banyak? Mari kita lihat contoh dalam percakapan. 请问图书馆在哪儿？在前边，远吗？远不远？不远，走路2分钟。 Contoh yang kedua, 雅加达大吗？雅加达很大，人口多不多？人口很多。 Mari kita lihat contoh percakapan untuk modul ke-6. 请问3班的教室在这儿吗？对，在这儿。谢谢你。不用谢。Contoh percakapan yang kedua. 请问留学生食堂在哪儿？2楼右边。谢谢。不客气。Contoh lainnya, 请问办公室在哪里？在2楼。怎么走？上楼以后往前走，再往右转，左边第2个门就是。Mari kita lihat teks berikut ini. 这是我们的学校，我们的学校很大。这是我们的教室，那是留学生宿舍。食堂在宿舍的旁边。昨天我去中文系办公室，可是我不知道办公室在哪儿。我问了一个同学，他告诉我办公室在2楼，上楼以后往前走，再往右拐，左边第2个门就是。 Mari kita latihan membaca kalimat berikut ini. 1. 图书馆在哪儿？ 2. 王老师在哪里？ 3. 请问洗手间在哪里？ 4. 请问3班的教室在这儿吗？ 5. 食堂在宿舍的左边。 6. 地铁站在学校旁边。 7. 往前走，再往右转。 8. 万隆在雅加达的西边。 9. 地铁站远吗？ 10. 地铁站远不远？ Pada topik ke-7 ini, kita akan mempelajari mengenai urutan waktu dan tempat dalam kalimat. Jika kita bertanya tanggal berapa, maka dalam bahasa Mandarin kita dapat menjawabnya seperti berikut ini. 2022年7月5号 Yang artinya tanggal 5 Juli tahun 2022. Bagaimana cara menulis alamat pada surat? 中国北京市海淀区北京大学韶园3号楼103房间。 Yang artinya Peking University, Shaoyuan, Gedung 3, Kamar nomor 103, Distrik Haidian, Beijing, China. Apakah kamu memperhatikan urutan tanggal dan alamat dalam bahasa Mandarin? Dalam bahasa Mandarin, bagian yang lebih besar mendahului bagian yang lebih kecil. Dan ini berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana bagian yang lebih kecil disebut terlebih dahulu, yang kemudian diikuti dengan bagian yang lebih besar. Ini adalah video pembelajaran ke-7 kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. 谢谢大家，再见。